Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran kimia. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat. Oh iya, saat teman-teman berolahraga di luar rumah atau bersepeda, pernahkah teman-teman terinjak paku? Pernah jugakah teman-teman memperhatikan kondisi paku di dalam rumah berbeda dengan di luar rumah? Biasanya, paku di luar rumah lebih cepat berkarat dibandingkan dengan paku yang berada di dalam rumah. Kira-kira apa yang menyebabkan paku menjadi lebih cepat berkarat? Apakah karena terpapar sinar matahari, atau karena diguyur hujan, atau karena suhu udara luar? Paku yang lebih cepat berkarat tadi merupakan proses kimia secara alami yang mengalami laju reaksi karena beberapa faktor. Jadi, di video kali ini kita akan membahas lebih lengkap tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Perubahan benda yang terjadi secara kimia akan mengalami laju reaksi. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa laju reaksi terjadi dengan berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya jumlah hasil reaksi setiap satuan waktu. Jika P adalah pereaksi, maka P akan mengalami kecepatan pengurangan konsentrasi. Dan jika Q adalah zat hasil reaksi atau produk, maka Q akan mengalami kecepatan bertambahnya jumlah hasil reaksi dalam waktu tertentu. Laju reaksi ini dapat dirumuskan menjadi V sama dengan minus delta P per delta T, dan V sama dengan plus delta Q per delta T. V merupakan laju reaksi dengan satuannya molaritas per sekon, dan T adalah waktu dalam sekon. Tanda minus menandakan zat bereaksi berkurang, sedangkan tanda plus menunjukkan produk reaksi bertambah. Laju reaksi ini dapat dipercepat dengan beberapa faktor, yaitu luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan pengaruh katalis. Kita akan membahas semuanya satu persatu ya. Faktor pertama yaitu luas permukaan. Jika kita lakukan percobaan dengan 3 gelas berisi air, ketiga gelas ini akan kita masukkan gula merah dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Gelas A, kita masukkan gula merah utuh berbentuk balok. Kemudian, air pada gelas B juga kita campur dengan gula merah berbentuk butiran. Dan yang terakhir, gelas C, kita masukkan gula merah kepingan berbentuk persegi panjang. Menurut teman-teman, gula merah manakah yang lebih cepat larut? Pada gelas A, B, atau C? Ternyata hasilnya gula merah berbentuk butiran pada gelas B lebih cepat larut dibanding gula merah berbentuk yang lain. Jadi, bagaimanakah pengaruh ukuran kepingan zat padat terhadap laju reaksi? Oke, dari percobaan tadi, kita tahu bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka permukaan bidang sentuh akan semakin luas, dan tumbukan yang terjadi pada bidang permukaan semakin banyak, sehingga laju reaksi semakin cepat. Jadi, semakin kecil ukuran partikel, laju reaksinya akan semakin cepat. Faktor kedua yaitu suhu. Bisa kita amati dengan contoh berikut ini. Dua panci A dan B berisi air yang berbeda. Panci A berisi air yang dipanaskan, dan panci B berisi air biasa. Kedua air pada panci sama-sama kita campurkan dengan gula. Nah, dengan kondisi ini, menurut teman-teman, gula pada panci manakah yang lebih cepat larut?
Ya, benar. Gula yang kita masukkan pada panci A berisi air panas akan lebih cepat larut. Bagaimanakah hubungan antara suhu dengan laju reaksi? Nah, suhu yang tinggi akan membuat partikel dalam larutan bergerak lebih cepat. Sehingga kemungkinan partikel untuk bertumbukan semakin besar. Dan laju reaksi akan terjadi lebih cepat. Jadi, semakin tinggi suhu, laju reaksinya akan lebih cepat. Oke teman-teman, faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Untuk melihat pengaruh keduanya, mari kita perhatikan labu Erlenmeyer A dan B berikut. Keduanya berisi asam klorida dengan konsentrasi larutan yang berbeda. Labu Erlenmeyer A memiliki konsentrasi 0,5 molaritas, sedangkan labu Erlenmeyer B memiliki konsentrasi 1 molaritas. Nah, menurut teman-teman, manakah yang lebih cepat bereaksi antara labu Erlenmeyer A atau B? Untuk menjawabnya, kita perlu ingat kembali bahwa reaksi kimia terjadi jika partikelnya saling bertumbukan. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak partikel zat yang bereaksi. Akibatnya, kemungkinan tumbukan antar partikel akan banyak terjadi dan laju reaksinya meningkat. Sama halnya dengan ilustrasi berikut. Manakah yang lebih mungkin terjadi terpakan di jalanan lengah atau jalanan yang padat? Pastinya di jalanan yang padat ya. Berarti labu Erlenmeyer B lebih cepat bereaksi dibandingkan A. Jadi semakin besar konsentrasi suatu zat akan semakin pekat suatu larutan dan banyak partikel yang dikandungnya. Akibatnya, semakin banyak kemungkinan terjadi tumbukan, sehingga laju reaksi menjadi semakin cepat. Oke teman-teman, kita lanjut faktor yang keempat, yaitu katalis. Tahukah teman-teman, saat kita makan nasi, karbohidrat yang ada pada nasi akan dicerna di lambung dengan bantuan enzim maltase dan air, sehingga memecah maltase menjadi glukosa. Enzim maltase inilah yang menjadi katalis pada proses pencernaan kita. Jadi, apa itu katalis? Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis ini akan mempercepat laju reaksi dengan cara mengurangi energi aktivasi. Ada dua jenis katalis, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama dengan reaktan. Biasanya, katalis dan reaktan berada dalam satu fase tunggal berwujud cair atau gas. Contohnya asam sulfat, natrium hidroksida, dan kalium hidroksida. Sedangkan pada katalis heterogen, katalis dan reaktannya berada dalam fase yang berbeda. Biasanya katalis berwujud padat seperti logam nikel dan platina yang banyak digunakan dalam industri-industri untuk menghemat biaya produksi. Katalis mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Kondisi ini mengakibatkan tumbukan efektif menjadi lebih sering terjadi. Berarti semakin banyak katalis, energi aktivasi akan semakin turun dan tumbukan efektif lebih sering terjadi sehingga laju reaksi akan semakin cepat.
Jadi, katalis sebanding dengan laju reaksi. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya?